Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini izinkan saya berbagi sebuah cerita yang semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada tantangan, kegagalan, bahkan rasa putus asa. Namun, percayalah, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, dan perubahan menuju kebaikan selalu mungkin selama kita mau berusaha. Mari kita renungkan sejenak, bagaimana langkah kecil dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka berusaha mengubahnya sendiri. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Motivasi Jalan Hidup 5331. Kalau ada pertanyaan atau pendapat yang pengen bagiin, komen di bawah ya. Saya selalu senang dengar dari kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita video motivasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah perjalanan yang pasti dialami oleh setiap manusia, kegagalan. Namun, di balik setiap kegagalan, ada peluang besar untuk bangkit, melangkah lebih kuat, dan akhirnya mencapai kemenangan. Bagian 1, makna kegagalan dan perspektif ahli. Thomas Edison, seorang penemu besar, pernah berkata, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Dari sini kita belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan langkah menuju kesuksesan. Menurut psikolog Carol Dweck, memiliki growth mindset, keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran adalah kunci untuk bangkit dari kegagalan. Ahli lain, Simon Sinek, menyatakan bahwa tujuan hidup bukanlah untuk menghindari kegagalan, tetapi untuk belajar darinya dan terus melangkah maju. Jadi, jangan pernah takut untuk gagal, karena dari situlah kita menemukan kekuatan sejati. Bagian 2, kegagalan dalam perspektif Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa hidup ini adalah ujian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa apapun kegagalan yang kita alami, Allah yakin kita mampu menghadapinya. Bahkan, kegagalan itu bisa menjadi cara Allah mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami kegagalan, seperti saat perang Uhud. Namun, beliau tidak menyerah. Beliau bangkit, mengevaluasi, dan terus berjuang. Inilah teladan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kemenangan. Bagian 3, cara bangkit dari kegagalan. Pertama, berserah diri kepada Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami. Mulailah setiap usaha dengan doa dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Kedua, evaluasi diri. Evaluasi apa yang telah dilakukan, pelajari kesalahan, dan cari solusi. Kata-kata Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahwa orang bijak bukanlah yang tidak pernah gagal, tetapi yang belajar dari setiap kegagalannya. Ketiga, tetap berusaha dan bersabar. Dalam surah Relay Imran ayat 200, Allah memerintahkan, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, serta tetaplah bertakwa kepada Allah agar kamu beruntung.
Sabar bukan berarti pasif, melainkan tetap gigih meski menghadapi rintangan. Keempat, membangun mental positif. Psikologi modern menyebutkan bahwa mengelilingi diri dengan orang-orang positif dapat membantu membangkitkan semangat. Jadi, carilah teman atau mentor yang mendukung perjuangan Anda. Penutup, saudara-saudaraku, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah sebuah tanda untuk berhenti sejenak, mengevaluasi, dan melangkah lebih baik. Ingatlah, kemenangan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita tumbuh dalam prosesnya. Allah tidak menilai hasil akhir kita, tetapi usaha dan niat tulus kita. Maka, jangan pernah menyerah. Bangkitlah, karena kemenangan sejati menunggu di depan.